Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, terakhir sekali kita tentang fa' sababiyah. Ini fa' sababiyah penting sekali karena banyak tempat datangnya. Ini masalah dalam baca kitab karena sering muncul fa' ini. Ada fa' setelahnya fi'il mudhari. Ada fa' setelahnya fi'il mudhari. Apakah kalau ada fa setelah fi'il mudhari langsung kita nasab? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak. Lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya ada salah satu dari 9 perkara. Paham ya? Kalau sebelumnya ada salah satu dari berapa perkara? 9 perkara. Siapa itu 9? Tolab ada 8, tambah apa? Penafian. Paham ini? Maka setelah fa dinasab. Dan ingat kalau dinasab maka namanya fa'us sababiyah. Bukan fa artinya maka. Kan fa itu kalau di huruf athof artinya apa? Maka. Fa itu kalau di huruf athof artinya apa? Maka. Tapi kalau di alat penasab artinya sebab. Artinya apa? Sebab. Iya. Jadi kita baca sekarang, kemarin kita sudah sebutkan, 8 itu dan 9 dengan nafi. Sekarang kita lihat baca di atas, wasaminu yang ke-8. Yang ke-8, fa'us sababiyati. Yang ke-8 ada namanya fa' sababiyah. Dinamakan fa' sababiyah, dilihat terjemahannya. Dilihat apa? Terjemahannya. Jadi nama ini mewakili nanti terjemahannya. Fa sababiyah terjemahannya apa? Sebab. Sebab. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin au tolabin. Yang terletak setelah jawaban penafian atau tolab. Itu dia. Perhatikan itu. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin. Adapun yang terletak setelah jawaban penafian. Fanahwu qawlihi ta'ala. Maka contoh firman Allah Ta'ala. Maka contoh firman Allah Ta'ala. La yuqadha alaihim fayamutu. Perhatikan itu konteks ayat. Karena ini Quran. Fa ini bahasa fasih. Fa sababiyah ini bahasa fasih dia menasab. Lihat. La yuqadha alaihim, tidak diputuskan atas mereka. Tidak. Tidak diputuskan atas mereka, tidak ditentukan atas mereka. Fayamutu, sebab itu mereka akan mati. Maksudnya sebab kalau diputuskan maka mereka akan mati. Ini terkait dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu masuk di neraka, mati, rusak kulitnya, diganti lagi kulitnya. Bakar lagi, ganti lagi, bakar lagi. Jadi begitu terus keadaannya. Tidak diputuskan untuk mereka dibakar sampai mati, kemudian mati saja. Paham kan? Tapi mereka mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Paham gini? Fa di sini, fa sababiyah. Tidak ditentukan nasib mereka. Sebab itu mereka akan mati. Iya, sebab itu mereka akan mati. Fayamutu ini majazum, mansub. Fayamutu ini hukumnya apa? Mansub. Tapi pertanyaan kita, mansub dengan apa? Hatfun nun. Alamatnya hatfun nun. Penghilangan nun ini kan asalnya yamutuna. Yamutuna. Paham ini asalnya? Kemudian hilang nunnya. Fayamutu. Karena ada siapa? Fa sababiyah. Tapi yang menasab bukan dia. Antum kalau dapat fa sababiyah, penasabnya bukan dia. Siapa penasabnya? An. Itu dia. Kalau dapat fa sababiyah, maka fi'il mudhari dinasab. Tapi yang menasabnya siapa? An. Menasabnya an. Pertanyaannya, apakah terpenuhi syarat? Diawali oleh penafian atau tolak? Begitu pertanyaannya. Jawabannya apa? Terpenuhi. Apa yang mengawalinya?
Penafian. La yukodo. Jelas ini kan? Itu terpenuhi syarat namanya. Terpenuhi syarat. Wa ammal waqi'atu fi jawabi tolabin. Adapun yang terletak dalam jawaban tolab. Adapun yang terletak dalam jawaban tolab. Tahu jawaban tolab berarti sekarang kan? Yaitu jawaban dari salah satu 8 tolab. Amr, nahi, istifham, doa, taroji, tamanni, aur, tahdid. Itu harus disebut terus itu ya. Usahakan disebut terus. Maksudnya tolab itu adalah amr, nahi. Paham ini kan? Istifham, doa. Paham kan? Kemudian apa lagi? Aur, tahdid, taroji, tamanni. 8. Kalau diawali oleh 8 itu selesai. Mansub setelahnya. Tapi syaratnya harus ada fa. Karena nanti di buku ketiga setelah buku ini akan datang nanti bagaimana kalau fa-nya hilang. Karena beda lagi itu. Maksudnya ada tolab. Ada tolab. Fa-nya malah hilang. Maka fiilnya diapain? Di buku ketiga. Dipahamkan? Sekarang ini kita urus dulu kalau ada fa. Jadi ada tolab, kemudian ada fa masuk pada fiil mudhari. Maka fiil mudhari dinasab dengan an yang disembunyikan. Sekarang, fanahu contoh yang terletak sebagai jawaban tolab. Ta'allamil ilma. Perintah, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Fayamfa'ak. Sebab itu dia akan bermanfaat ka untukmu. Lihat itu, panjang artinya jadinya. Fayamfa'ak, sebab fa sababiyah. Sebab itu yamfa'ak, fa'ilnya domir mustatir kembali ke ilmu. Dia akan bermanfaat, akan dari makna fi'il mudhari. Akan karena makna fi'il mudhari. Akan bermanfaat ka bagimu. Nah, belajar. Dengan belajar itu sebabnya akan bermanfaat bagimu nanti ke depan. Akan, ke depan, akan, ke depan. Nah, itu artinya. Sekarang lihat. Fayamfa'ak. Yamfa'ak. Asalnya yamfa'uk. Paham ini? Tapi sekarang yamfa'ak. Siapa yang menasabnya? An. Yang disembunyikan. Di mana? Setelah fa. Paham ini kan? Apakah terpenuhi syaratnya? Terpenuhi. Sebelumnya apa? Amr. Mana itu? Ta'allam. Fil amr. Dari ta'allama ya ta'allamu ta'allam. Di cara buat fil amr antum tahu ini. Ini adalah fil amr. Selesai. Iya. Ini kata belum. 2 contoh saja ya. Bukan 8. Karena sekarang ini bukan mau mencontohkan itu 8 tolab. Yang ingin beliau gambarkan adalah walaupun di buku lain dicontohkan semuanya masing-masing satu. Akhirnya panjang. Padahal yang diinginkan adalah bukan tolab. Kan memang yang diinginkan bukan tolab yang mau diuraikan. Tapi yang mau diuraikan siapa? Bahwa setelah fa sababiyah fiilnya itu dinasab. Cuman syaratnya harus diawali oleh tolab. Jelas kan? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Wattasi'u. Dan yang ke-9. Wawul ma'iyah. Perhatikan itu ucapannya. Wawu yang berarti bersama. Oh ini 2 sekarang kita dapat berarti. Iya kalau di buku dasar ada namanya maf'ul ma'ah. Apa artinya maf'ul ma'ah di buku dasar? Isim, itu pengertiannya. Isim yang terletak setelah waw yang bermakna bersama. Isim. Sekarang antum dapat kedua. Berarti nanti di buku ini ada 2. Ada maf'ul ma'a dan ada fi'il yang mansub dengan waw ma'a. Kalau ini fi'il mudhari yang terletak setelah waw ma'a. Beda itu. Beda maf'ul ma'a dengan ini. Kalau maf'ul ma'a isim mansub yang terletak setelah waw ma'iyah. Paham ini? Dipahami ini? Jelas ya?
Itu harus antum bedakan, jangan sampai. Karena kadang kalau kita sebagai pemula ketika masuk buku kedua ini, samar lagi antara maf'ul ma'a dengan wau ma'iyah ini. Kalau wau ma'iyah penasab, itu masuk pada fi'il mudhari. Mirip maknanya saja. Kalau maf'ul ma'a memang wawunya bermakna bersama. Tapi setelahnya siapa? Setelahnya siapa? Isim. Kalau ini setelahnya siapa? Fi'il. Dan yang bikin repot sama-sama mansub. Anda tahu kan di maf'ul ma'a. Setelah waw ma'iyah apa? Mansub. Iya kan? Di sini juga setelahnya mansub. Berarti ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya isim setelah waw ma'iyah mansub. Iya kan? Fi'il setelah waw ma'iyah mansub. Paham kesamaannya? Paham kesamaannya? Sama-sama mansub. Makna wawunya sama-sama. Berarti dua kesamaannya. Wawunya sama-sama berarti bersama. Jadi kalau antum terjemahkan bilang bersama titik-titik. Tergantung fi'il setelahnya. Paham? Sama-sama maknanya apa bersama? Sekarang perbedaannya. Paham? Apa perbedaannya? Kan sama-sama mansub, sama-sama wawunya bermakna bersama. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata setelahnya. Itu perbedaan pertama. Kata di maf'ul ma'a setelahnya harus isim. Kalau waw ma'iyah di sini fi'il. Paham? Perbedaan kedua apa? Kalau waw ma'iyah tidak perlu diawali oleh nafi atau tolab. Yang maf'ul ma'a. Tidak perlu itu ada penafian atau apa tolab. Yang isim. Kalau di sini harus diawali oleh penafian atau tolab. Lihat, kita baca. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin au tolabin. Nah ini dia. Yang terletak pada jawabannya penafian atau tolab. Berarti fa sababiyah dengan waw ma'iyah sama. Syarat fa sababiyah menasab apa? Sebelumnya harus diawali oleh tolab atau nafi. Waw ma'iyah harus diawali oleh nafi atau apa? Tolab. Anda paham ini? Paham? Ah, ini perbedaannya di maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a enggak harus. Antum kan lihat di maf'ul ma'a tak? Gini di maf'ul ma'a. Ja'a Zaidun wa. Dah? Antum bilang wa. Waw di sini bermakna ma'ah. Bersama. Tapi saya mau letakkan setelahnya adalah isim. Wal amiro. Ya. Mereka bilang wal amiro. Kalau ini dibaca nanti ru, diartikan dan bukan bersama. Kalau dibaca ja'a Zaidun wal amiru, berarti artinya Zaid dan Amir datang. Tapi sini sekarang saya baca nasab. Berarti maknanya Zaid datang bersama Al-Amir. Lihat, Al-Amir isim, mansub. Paham kan? Paham ya? Tidak diawali oleh nafi, tolab, tidak ada semuanya. Beda kalau ini sekarang. Beda kalau yang fa sababiyah dan waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Misalnya saya bilang begini, la ta'kul. Oh, sudah. La ta'kul. La nahi itu apa? Masuk di golongan siapa? Jangan kamu makan. Masuk di mana itu? Masuk di nahi. Masuk tolab. Berarti tolab dia nahi, larangan. La ta'kul as-samak. Ya, mereka bilang la ta'kul as-samak. La ta'kulis samaka. Jangan kamu makan ikan. Wah. Setelahnya fi'il. Wa tashrab al-laban. Iya. Fokus kita bukan ke sini. Bukan juga ke sini. Tapi ke sini sama sini. Iya. Dia bilang la ta'kulis samak. Jangan kamu makan ikan. Kalau bilang jangan berarti tolak. Kan dia melarang. Melarang. Wa tashrab. Kalau antum dapat waw
Waw ini sama artinya ini. Sama-sama maknanya apa? Bersama. Jangan artikan dan kalau setelahnya dia baca nasab. Kalau dia baca nasab. Kalau dia baca jazm, oh dia artinya dan nanti itu. Dan karena dia kasih sama antara ini sama yang ini. Kalau sama antara fiil ini dan yang sana, berarti sama-sama dilarang. Ini enggak, dia enggak baca ini. Dia baca tasroba. Dia baca mansub. Dia baca apa? Mansub. Berarti ini dinasab oleh siapa? An yang disembunyikan di sini. Paham kan? Berarti waw artinya apa? Bersama. Diawali oleh siapa? Tolab. Sehingga artinya jangan kamu makan ikan bersama dengan minum susu. Jangan kamu makan ikan bersama minum susu. Hah? Paham? Jangan makan ikan bersama minum susu. Maksud antum makan ikan minum susu. Maksudnya. Nah, jadi jangan makan ikan bersama minum susu. Kalau antum baca sukun, berarti la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Artinya jangan kamu makan ikan, jangan kamu minum susu. Jadi begitu artinya. Jadi kalau antum baca sukun berarti antum atofkan. Antum atofkan. Nah, jangan kamu makan, jangan kamu minum. Jangan makan ikan, jangan minum susu. Begitu artinya. Tapi sekarang antum baca mansub. Jangan kamu makan ikan bersama minum susu. Perhatikan perbedaannya. Ini fi'il, ini isim. Nah, ini isim. Diawali oleh tolab, ini tidak. Paham perbedaannya? Jadi jangan sampai antum samar itu antara maf'ul ma'a dengan apa? Ini perkara. Jelas ya? Jelas ya? Jadi perhatikan at-tasi' ke-9 itu. Waul ma'iyah. Waw ma'iyah, waw berarti bersama. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin au tolabin. Yang terletak setelah jawaban dari penafian atau tolak. Perhatikan syaratnya. Fanafiu ka qaulika. Penafian contoh ucapan kamu. Ma na'muru bil khairi. Ma na'muru bil khairi. Wa nu'ridu anhu. Wa nu'ridu anhu. Perhatikan dia baca nu'ridu. Di awal oleh apa itu? Ma. Apa artinya ma? Penafian. Apa terjemahannya ini? Kami tidak mengajak kepada kebaikan. Kami tidak mengajak kepada kebaikan. Wa nu'ridu anhu. Bersama kami berpaling darinya. Bersamaan dengan kami berpaling darinya. Kami tidak mengajak kepada kebaikan bersamaan dengan kami berpaling darinya. Tidak maksudnya, kami tidak begitu. Kami mengajak dan melakukan. Paham maksudnya dari pernyataan ini? Kami mengajak kepada kebaikan dan kami melakukannya. Tapi di sini kami tidak mengajak kepada kebaikan bersama dengan berpaling darinya. Kami tidak mengajak kepada kebaikan bersama dengan berpaling darinya. Jelas ya? Iya. Kalau masalah di arti insya Allah nanti kita kelola. Yang penting sekarang ini dulu untuk tahap dasar ini. Kalau antum bingung kenapa diartikan begitu. Paham ya? Untuk tahap dasar ini antum paham kenapa dibaca wa nu'ridu. Kenapa do bukan du. Paham ini? Bukan apa? Du. Padahal ini kan Masya Allah. Kalau antum hanya belajar waw atof. Berarti kayak ini bisa atof ini. Kena muru. Bisa dijadikan apa? Wanu ridu. Kan bisa begitu. Tapi kan beda arti. Kalau antum baca wanu ridu, beda. Antum akan artikan wawnya apa? Dan. Tapi kalau antum baca wanu rido, antum artikan waw apa? Bersama. Di arti nanti mempengaruhi itu. Jadi bacaan harokat akhir itu mempengaruhi terjemahan waw. Mempengaruhi terjemahannya siapa? Waw. Kalau antum baca dhamma bermakna dan. Kalau antum baca fathah bermakna bersama. Jelas kan? Jelas dia pengaruh ini? Jelas ini? Ini dia. Jadi wa nu'ridu. Kenapa dibaca mansub?
Kan ada waw ma'iyah. Kalau ada waw ma'iyah maka siapa yang sembunyi? An. Paham kan? Sembunyinya apa? Wajib atau boleh? Wajib. Karena yang boleh itu hanya satu tempat. Siapa? Lamukai. Setelah itu bilang wajib. Artinya tidak akan pernah nampak. Tidak akan pernah apa? Nampak. Jelas ya? Nah, ini Masya Allah. Iya. Wa tolap. Tolap. 8. Ingat kalau dibilang tolap 8 perkara. Kalau ingat tolap 8 perkara. Itu diingat terus supaya naik nanti buku ketiga mudah. Naik nanti buku selanjutnya insya Allah jadinya kita mudah. Wa tolap nahu qaulika. Tolap contoh ucapan kamu. Zurni. Kunjungi saya. Zurni dia perintahkan. Kunjungi saya. Wa ukrimak. Apa artinya itu? Kunjungi saya. Bersamaan dengan itu saya akan memuliakanmu. Wa ukrimak. Saya itu saya. Saya akan memuliakanmu. Saya bilang akan karena itu fi'il mudhari. Terjemahannya apa? Akan. Zurni wa ukrimak. Tidak boleh antum baca ukrimuk. Tidak boleh. Kenapa? Karena antum baca ukrimuk. Berarti antum jadikan wawunya wa'a atau. Dan tidak bisa atau fi'il mudhari ke fi'il amr. Tidak boleh. Fi'il mudhari ya diatofkan ke fi'il mudhari. Harus sama kan? Antum lihat. Itu kan atof adalah pengikut. Setelahnya harus sama dengan sebelumnya. Dipahami ini? Ini tidak bisa ini diatofkan. Di sini antum jadikan dia waw ma'iyah. Ketika jadi waw ma'iyah, maka fi'il mudhari setelahnya mansub. Mansub dengan apa? Apa yang menyebabkannya? An mutmarotan wujuban. An yang disembunyikan secara wajib. Selesai ya? Jelas ya? Selesai. Sisa 1. Kita selesaikan ini 1. Sisa 1 ala penasab. Wal ashiru yang ke-9. Yang ke-10. Au. Yang ke-10 au. Hati-hati ini au saudara. Masalahnya berserikat dengan huruf atop yang antum tahu di buku dasar. Au kalau di huruf atop apa maknanya? Au di huruf atop apa maknanya? Atau itu di huruf atop. Di sini apa maknanya? Ini yang membedakan nanti di terjemahannya. Di sini apa artinya? Au allati bima'na illa au illa. Masya Allah. Au syaratnya dia menasab. Au itu bukan maknanya atau. Seperti di huruf apa? Di huruf atop. Au yang bermakna ila. Hingga. Hingga, seperti maknanya hatta. Seperti maknanya apa? Hatta. Jadi dia bermakna hatta. Ya. Atau bermakna illa. Ini jauh sekali. Atau bermakna apa? Tahu maknanya illa apa itu illa? Kecuali. Ini dia. Atau bermakna kecuali. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan ini saudara. Tidak ada hubungannya dengan au atof. Karena memang maknanya sudah beda. Jadi kalau au huruf atau maknanya atau. Atau. Kalau ini maknanya apa? Ila hingga atau apa? Illa. Kecuali. Kita akan melihat contoh penulis. Dan antum akan lihat artinya beda. Lihat artinya beda. Lihat kata penulis rahimahullah. Nah contoh. Idribil mudniba. Au yatuba. Masya Allah. Kalau antum tidak tahu artinya ini, bahaya. Idribil mudniba au yatuba. Saya artikan ya, idrib apa artinya? Pukullah al-mudniba, orang yang salah. Pukullah orang yang salah, yang jatuh dalam kesalahan, yang tidak taat. Pukullah orang yang tidak taat, au yatuba. Jangan bilang atau bertobat. Berarti pukullah orang yang berdosa atau yang bertobat. Aduh, antum pukul semua kalau atau. Di sini maknanya bukan atau. Dari mana saya tahu bukan atau? Karena yatuba mansub. Ini maknanya di sini apa? Ila. Pukullah orang yang berdosa, bersalah. Ila yatuba. Sampai dia bertobat. Jadi makna au di sini apa? Sampai hingga. Hingga dia bertobat. Paham ini? Pukul hingga bertobat.
Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Ada orang, dia datang dari negeri jauh, negeri Ajam ke Madinah. Dia menanyakan makna perkata Al-Quran. Terjemahan perkata. Tidak ada orang bisa menerjemahkan perkata Al-Quran. Tidak bisa, tidak boleh. Karena Al-Quran tidak diterjemahkan perkata. Ditahu oleh Umar, dipanggil. Kisahnya jelas. Dipanggil oleh Umar. Dipukul. Karena dia melakukan kesalahan. Sampai dia bilang, sudah hilang dari kepalaku. Itu. Iya. Jadi dia mau cari tahu terjemahan Quran perkata. Dipukul oleh Umar. Quran tidak dipahami perkata. Quran tidak dipahami apa? Perkata. Karena dia per kalimat. Belum lagi nanti ada susunan turun, ada sebab turun. Kita bisa memahami ayat di situ. Dipahami nih. Dipukul sampai dia bertobat. Maka ini contohnya. Idribil mudhib. Pukul orang yang salah. Au yatuba. Apa maknanya au di sini? Hah? Hingga bertobat. Hati-hati. Jangan sampai antum tiba-tiba dapat au pokoknya atau. Karena masalahnya di kamus atau. Ini yang masalah. Di kamus apa? Atau. Jelas ya? Nah, kalau dia menasab. Maka maknanya hingga. Ini makna pertama. Kan dia punya dua makna ini. Punya dua makna. Contoh lain. Bisa juga maknanya illa ayatuba. Bisa ini. Bisa antum artikan. Pukullah orang yang berbuat salah. Kecuali dia bertobat. Wah, langsung enak maknanya. Pukullah orang yang bersalah sampai dia bertobat. Kan bisa. Hingga dia bertobat. Bisa juga apa? Pukul orang yang bersalah. Kecuali dia bertobat. Ini bahkan ada di Quran. Ada di Quran. Iya. Ada di Quran. Antum sudah hafal mungkin ayat dalam surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat. Paham kan? Waqatiluhum. Apa itu? Hatta apa itu? Au tafi'a ila amrillah. Apa ayat sebelumnya? Yang pakai hatta. Tidak hadir. Kalau saat-saat begini itu ayat tidak mau hadir. Susah. Iya, hafalan pengkhianat. Hafalan pengkhianat. Iya, jadi maknanya itu bisa. Iya, bisa dua maknanya. Bisa bermakna ila atau bermakna apa? Illa. Bisa bermakna ila atau illa. Iya, coba kita lihat ayatnya itu. Surah apa saya bilang tadi? Al-Hujurat. Kita sudah hafal semua Hujurat ya. Tapi tidak mau muncul. Itu hatta tafi'a ila amrillah. Itu untuk hatta. Ya, itu untuk hatta. Hatta tafi'a ila amrillah, mereka bilang apa? Mereka bisa makna ila antafi'a. Hingga. Tapi itu untuk hatta. Jadi dia itu bisa bermakna apa? Hatta. Hatta bisa bermakna ila. Bisa bermakna apa? Illa. Dipahami ini? Ini yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi. Iya, jadi ini perhatikan baik-baik. Karena ini luar daripada makna yang ada di kamus, makna dasar. Bagaimana kalau antum bertanya, gimana caranya saya tahu Ustaz? Bahwa ini maknanya atau hingga atau illah. Dipahami kan? Kan setelahnya. Kalau maknanya atau kan atof, bisa pada isim juga. Kan antum bilang ja'a zaidun au amrun. Au amrun bisa isim. Kalau isim setelahnya pasti maknanya apa? Atau. Kalau setelahnya fi'il, mudhari, mansub. Maknanya apa? Nah, baru ini. Maknanya ila atau apa? Illa. Maknanya ila atau apa? Illa. Jelas ini? Mudah sekali sebenarnya. Cuman kalau kita masih pemula agak sulit. Karena butuh nanti ini sering melihatnya di Arab gundul.
Atau di Quran atau di hadis. Tapi yang penting sekarang adalah, kalau antum dapat au setelahnya fi'il mudhari, mansub. Mansub. Kalau antum ditanya, mansub dengan apa? Paham pertanyaannya? Jawabannya mansub dengan siapa? An yang disembunyikan secara wajib. Jelas kan? Jelas ini. Selesai. Hada wa qad dhahaba Ibnu Ajurrum. Ini selesai ya? Kata beliau hada ini. Wa qad dhahaba Ibnu Ajurrum, telah berpendapat Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum pengarang matan Jurumiyah. Ibnu Ajurrum itu yang punya matan di atas. Telah dhahaba berpendapat. Telah berpendapat. Ibnu Ajurrum pengarang matan Jurumiyah ini taba'an lil kufiyin, mengikuti orang Kufah. Jadi makanya Ibnu Ajurrum mengatakan ala penasab ada berapa? 10. Itu mengikuti madhabnya orang Kufah. Karena orang Kufah mereka mengatakan semua 10 itu dialah penasab. Dialah penasab. Ila anna hadhil asyarah. Ila anna hadhil asyarah. Jami'aha. Hanya saja sesungguhnya. Hadhil asyarah. 10 ini. Jami'aha seluruhnya. Ya. Nasibun lil mudhari. Dia penasab fil mudhari. Ini pendapat pertama ya. Ila bahwasannya sesungguhnya. Asyarah, hadil asyarah 10 ini. Nasibun lil mudhari. Penasabnya fil mudhari. Ini pendapat pertama. Wa dhahabal basriyun. Dan orang-orang Basro berpendapat. Dhahaba berpendapat. Al-basriyun, orang-orang Basro. Orang-orang Basro berpendapat. Wa jama'atun minal muhakkikin. Dan sekelompok dari ahli tahqiq, peneliti. Iya, kalau kita bilang di bahasa kita sekelompok dari ahli, ya khusus dalam bidang ini. Ya apa namanya, tenaga ahli. Khusus dari ahli dalam bidang ini. Ahli tahqiq maksud orang-orang yang sudah teliti panjang dengan bahasa Arab. Iya. Ila annan nasab, bahwasannya itu penasab lil mudhari'i, untuk fi'il mudhari, hiyal arba'atul ula, dialah 4 yang pertama. Penasab untuk fi'il mudhari dialah 4 pertama. Siapa itu? Fakot saja. 4 pertama fakot saja. Wahia dia adalah an, walan, waidan, wakai. Itu ahli tahqiq itu. Orang-orang yang sudah meneliti. Ya, orang-orang yang sudah meneliti kalimat bahasa Arab. 4 itu saja. Wa ammal bakiyatu, adapun sisanya. Amma adapun. Al bakiyatu sisanya. Fayakunun nasbu ba'daha. Maka menjadi nasab setelahnya. Menjadi mansub setelahnya. Bi dengan mahdufatan, yang dihilangkan. Dengan an yang dihilangkan. Jawazan secara boleh. Au wujuban atau secara wajib. Secara boleh atau secara wajib. Paham ya? Dengan an yang dihilangkan secara boleh atau secara wajib. Mahdufa dihilangkan. Karena isim maf'ul di. Artinya dihilangkan. Secara boleh atau wajib. Terus di mana yang boleh, di mana yang wajib? Beliau katakan rahasianya. Jawazan ba'da lami ta'lil. Boleh setelah lamu ta'lil. Siapa ini lamu ta'lil? Lamu kai. Itu hukumnya boleh. Wa wujuban dan wajib. Dan wajib ba'dal baki. Setelah sisanya. Siapa sisanya? Sisanya berapa? Kan 6. Berarti sisanya berapa? 5. Siapa itu 5? Lamul juhud. Hatta. Fa'u sababiyah. Wa'u ma'iyah. Au. Itu saja. Selesai. Dan yang anehnya di sini. Penulis tidak bilang yang roji. Yang kuatnya yang mana? Karena sekarang adalah hanya pemaparan pendapat.
belum ditentukan yang mana yang kuat. Kalau mana yang kuat, di atas nanti. Buku lebih tinggi lagi sedikit. Nah, paham tak? Yang penting antum sekarang tahu dulu kabarnya. Bahwa ternyata 10 ini berbeda pendapat. Kalau 4 pertama jelas sepakat semua itu penasab. 6 sisanya kalau orang Kufa bilang dia penasab. Dia adalah penasab. Kalau orang Basra bilang apa? Bukan dia penasab. Yang menasab dengan siapa? An. Nah, dan ini ahli tahqiq memilih yang itu. Makanya nanti buku-buku selanjutnya yang dipilih cuma 4. Nah, karena setelahnya para ahli yang menentukan itu. Yang mengarang setelahnya sudah para ahli. Nanti ada Al-Hattab di Mutammimah. Ada Ibnu Hisham di Qatur Nada. Ada Ibnu Malik di Alfiyah. Semuanya memilih hanya 4. Sisanya menasab dengan an mutmarotan. Itu dibilang ahli tahqiq. Orang-orang yang pengarang peneliti dalam bahasa Arab menentukan hanya 4 itu nanti insya Allah. Dipahami dulu ini. Dengan ini kita tamat alat penasab. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan besok kita sudah masuk di alat penjazm. Ya, kita langsung lewati 3 lembar. Karena setelahnya itu latihan-latihan. Ya, latihan-latihan yang belum berikan. Setelahnya itu langsung masuk di alat penjazm. Insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Karena sudah selesai alat penasab. Enggak usah. Antum jangan samakan antum dengan Umar. Umar pemerintah. Iya. Sikap saya kalau antum tidak mau enggak usah. Diam saja. Biar aja. Hadakallah. Udah. Terus. Jangan tanya yang lain. Tanya sini saja. Betul. Betul. Cuma saya tidak kasih tahu karena rumit ini hatta. Karena hatta ini agak rumit masalahnya. Karena hatta ini nanti insya Allah dia setelahnya bisa 3 bacaan. Jadi makanya saya lebih mudah menyebutkan bahwa fa, au. Nah tadi itu dengan waw 3 itu. Daripada siapa? Hatta. Karena hatta ini kadang dia huruf jar kalau masuk pada isim. Masuk pada fi'il dia sebenarnya huruf jar juga. Tapi kadang dia hatta ibtidaiyah. Kadang dia hatta menunjukkan jumlah baru. Nah ini dia agak rumit lagi sedikit. Insya Allah nanti. Tidak diawali. Tidak diawali oleh penafian atau tolak. Tidak masuk. Jadi pertanyaannya Agus, dia bilang kan diawali oleh tolak atau penafian. Berarti setelahnya masuk. Bagaimana kalau tidak? Ya tidak jadi. Kan itu syarat namanya. Setelah fa sababiyah menasab. Kalau ada tolak atau nafi. Berarti lawannya, pemahaman kebalikannya. Kalau tidak ada tolak atau tidak ada penafian, tidak mungkin nasab, tidak boleh. Dia marfu. Dia marfu. Tanda? Sudah? Alhamdulillah. Sudah tadi. Dihilangkan. Alhamdulillah. Sudah ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka